Balik lagi bareng gue Ataya Gue Ama di TTS Tanya-Tanya Semaunya. TTS Tanya-Tanya Semaunya. Akhirnya kita balik lagi ke aktivitas yang paling menyenangkan banget, yaitu kerja sambil kuliah. Bener Lu banget. liburan kemana aja? Di rumah doang. Di rumah doang, gak ada duit. Gue berharap gue bisa rebahan sambil dapet duit, bisa gak sih? Ini sekarang? Oh enggak, ini enggak lagi rebahan ya? Enggak. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa nih, Mak? Nah, jadi hari ini agak naik kelas nih obrolan kita, Ca. Kita mau ngomongin tentang pasar saham. Lu main nggak saham? Enggak. Enggak ya? Gue pengen sih bisa. Kayak juga pengen, ini enak nggak topik sih? daging banget buat kita. Nah, jadi kita mau bahas tentang IHSG yang baru aja anjlok. Jadi anjlok itu sampai 8%, Ca. Nah, tahu nggak anjloknya kenapa? Gak tahu. Jadi, IHSG terkoreksi setelah MSCI memutuskan untuk nge-freeze atau menghentikan perubahan indeks untuk saham Indonesia. Berat banget. Keputusan MSCI itu membuat banyak investor besar, khususnya investor asing, jadi lebih berhati-hati atau bahkan menarik modalnya dari Indonesia. Ya ampun. Nah, akibatnya nih, Ca, pasar saham kita terkoreksi sangat tajam sampai minus 8% itu. Oh, gitu ya. Mhm. Nah, kalau misalnya yang aku dengar-dengar ya, ini tuh kabarnya tuh bukan cuma margin move biasa, tapi ini tuh semacam alarm buat pasar modal kita gitu loh. Bahkan sempat bikin perdagangan dihentikan sementara gitu. my God, Istilahnya parah apa ya? Trading halt. Nah, itu dia. Duh, berat banget sih. Mendingan kita nanya ke orang yang paham nggak sih? Langsung Nah, kita ya. langsung aja kita undang nih tamu hari ini yang paham banget soal ini. Ini dia Mas Niko. Halo. Halo. Halo, Mas Niko. Ama. Ataya, yes. Ini dia. Jadi kita mau tanya-tanya nih ya. Ya, Apa gimana? kabar kakak sebelumnya? Baik. Gimana kabarnya juga? Oh iya. Aku kenalin aku Ataya. Aku ya. Ama. Ya. Jadi kita mau nanya dulu sih sebenarnya MSCI ini apa sih yang katanya lagi bermasalah itu? Kenapa? Oke, jadi MSCI itu semacam lembaga penyedia indeks. Nah, historikalnya itu MSCI itu sebelumnya namanya adalah CI-nya dulu. Kan ada MSCI, Iya. ini CI-nya dulu, Capital International. Capital International itu kayak semacam perusahaan asset management. Itu kayak kerjaan aku sekarang, kan aku sekarang di asset management, gitu kan. Nah, itu Capital International, kemudian mereka buat indeks gitu kan. Kemudian dirasa bagus indeksnya. Indeks itu kayak semacam kita ngikutin apa yang dikerjakan oleh manajer investasi. Jadi kita ngikutin apa yang ahlinya gitu kan. Si ahli punya cara untuk ningkatin return kita 7% katakanlah setahun atau 8% setahun. Ternyata bisa ngalahin itu, ternyata di momen itu bisa 10-12%. Akhirnya banyak lirik tuh investor kayak kalian-kalian misalkan, wih returnnya lebih tinggi tuh. Akhirnya pada suka sama si C itu. Akhirnya si Morgan Stanley, lembaga yang terpisah lagi, itu mengakuisisi. Oh, makanya MSCI. Makanya gabungan namanya Oh, MSCI MSCI. Oh, sampai iya. sekarang. Berarti MS tuh Morgan Stanley Capital International. Capital International. Jadi gabungan gitu Gabungan ya. itu. Nah, akhirnya 2007 tuh perusahaan sendiri dan semakin diikutin sama investor-investor global lainnya gitu kan. Semakin banyak yang suka sama hasil dari kelolaan dananya si MSCI tersebut. Keren banget dong MSCI ini. Betul. Kan? Nah, selain keren itu juga bisa jadi acuan. Acuan investor global karena MSCI itu indeksnya memang mostly ngalahin benchmark gitu kan. Banyak saham-saham dari kita, misalkan katakanlah BBCA atau BBNI ataupun saham-saham dari konglomerat-konglomerat yang kita tahu sekarang itu pengen masuk ke MSCI. Oh, bisa. Karena tujuannya adalah ketika saham-saham di domestik masuk ke MSCI, investor asing itu yang dari luar dananya itu pada masukin juga ke MSCI, pada beli saham-saham itu. Aduh, pusing banget. Heeh. Tapi kenapa sih keputusannya itu berdampak besar banget bagi pasar saham Indonesia gitu? Ya. Aku nggak ngerti. Karena MSCI itu dia konsepnya global sebagai acuan investor. Karena gitu dia kan. udah gede banget. Udah gede banget sebagai acuan investor. Ketika MSCI bilang tidak, investor akan keluar. Oh, gitu. iya, iya. Ketika MSCI, oke, saham-saham kita masuk ya ke indeks MSCI, itu investor asing pada nempatin dananya ke situ, harga saham kita pada naik. Nah, gitu. Makanya itu sangat penting karena ketika MSCI ngebukuin, yang kemarin kan kasusnya adalah membekukan perubahan. Itu kenapa sih? Nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar. Gitu. Karena memang MSCI menilai datanya di pasar modal kita kurang transparan. Seperti itu press release-nya. Kurang transparan. Kurang transparan dalam komposisi point of view investor asing.
Sebenarnya kalau gampangnya gini, MSCI itu kan asing ya. Investor asing itu konsepnya adalah dia cari yang liquid, gampang masuk, gampang keluar. Nah, ketika investor asing itu melihat, oh ini kayaknya kita kalau kita masuk, kayaknya sulit untuk keluar nih, sulit untuk taking profit gitu kan, karena datanya mungkin sedikit yang apa namanya beredar di publik. Nah itu makanya dia nggak mau, akhirnya nggak jadilah data itu yang jadi bermasalah. Sebenarnya seperti itu gampangnya. Oh, nah aku dengar nih Kak kabarnya kemarin kan yang viral itu para petinggi di BRI dan OJK banyak yang mundur karena kasus ini kan. Nah menurut Kakak artinya keputusan MSCI ini ada faktor dari regulator juga dan atau gimana sih cara memperbaikinya Kak? Ya, jadi sebenarnya bukan karena kesalahan regulator sebenarnya. Jadi memang MSCI itu ini sebagai warning lah ya gitu kan, warning atau alarm gitu ya buat pasar modal kita untuk kita segera memperbaiki transparansi. Nah kan kita pengen sesuatu yang clear, kelihatannya kan clear gitu kan, jelas, tahu tujuan kita apa, objektif kita ini masuk ke satu negara ini apa gitu kan. Kalau sesuatunya dibuat abu-abu, nah kita akan takut sendiri. Makanya MSCI itu nggak pengen sesuatunya abu-abu, harus clear, jelas, sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan kaidahnya. Emang kenapa kita nggak transparan, Kak? Itu bukan kita nggak transparan, tapi kayak kita semacam, menurut MSCI ada perbedaan data. Ada perbedaan data antara beberapa lembaga di Indonesia dengan beberapa regulator, seperti itu. Nah, itu yang ngebuat kita harus ngebenahin dulu. Kita harus ngebenahin dulu datanya gitu kan, harus kemarin yang baru mundur kan akhirnya diganti lagi gitu kan sama yang pejabat sementara. Itu udah ngajuin beberapa proposal perbaikan sistem, perbaikan regulasi, perbaikan transparansi data. Biar dia lebih baik ke Biar depannya gitu ya? MSCI makin yakin ke depannya sama kita. Investor-investor asing kembali masuk ke saham-saham kita karena saham kita bisa masuk lagi ke MSCI. Gitu. Gitu. Tapi sekarang berarti udah mendingan gitu ya karena regulasinya udah diubah. Perubahannya masih on proses. Masih on Jadi proses. keputusannya itu sampai akhir Maret kita bisa tunggu seperti apa. Ya hopefully kita bisa ada perbaikan lagi ke depannya. Gitu. Kak Niko ini tahu semua ya tentang pasar saham ya? Kok bisa Udah sih, Kak? ahli banget Iya, berarti. soalnya katanya Kak Niko ini tuh Business Development Manager Iya. di Wow. Star Asset Management ya? Ya Oh, betul. itu ngebahas tentang ini juga? Ya salah satunya adalah kita pengen cari tahu needs-nya investor sekarang di apa gitu kan. Apakah memang ranahnya kita lagi happening nih yang bagian saham sehingga kita apakah kita buat untuk reksadana saham. Ngomong-ngomong tahu reksadana nggak? Reksadana Pernah dengar, pernah dengar. Aku Nah. pernah tahu tapi. Jadi kalau bedanya adalah kalau kita nih misalkan Gen Z, kan aku Gen Z juga nih ceritanya ya. Ah iya. Jadi Boleh, masih cocok kok. Boleh, eh, boleh. kita mungkin sebagai pemula sulit untuk tahu saham gimana kan. Iya. Aku mau masuk BBCA nih, aduh apa aja harus kita perhatikan ya gitu kan. Kita harus ngeliatin fundamental dan segala macem. Kalau ada yang lebih ahli lagi teknikalnya, chart-chartnya tuh yang naik turun Aduh, nggak ya kan. ngerti. Nah kalau kamu nggak mau ribet, kamu masukin ke perusahaan aset manajemen. Aset manajemen itu untuk mempermudah pengelolaan kamu dan mempercayakan ke MI tersebut. Mereka ngebantu gitu ya Iya. istilahnya. Kamu pengen dana kamu katakanlah 100 juta. Investasi katakanlah pengen return 8% setahun. Tapi di tangan kamu ini nggak yakin nih 8%. Karena mungkin kurang info, Pengetahuan, iya, iya. kurang sabar, kurang ngulik gitu kan. Kasihlah ke perusahaan aset manajemen. Itu tugas kami, itu untuk Kakak mengelola yang dana gitu, nasabah, betul. Kelola duit aku dong, Kak. Tadi kayak ada 2.000 deh. Bisa nggak jadi Nggak 100 bisa juta? 2.000, minimum 100.000 lah. Minimum 100.000. Tapi 100.000 Kakak bisa jadi 1 juta nggak tahun ini? Tunggu beberapa tahun. Bantuin aku lah, Kak. 100.000 mah ada. Tadi kita pemula. Boleh deh, Bantuin Kak. aku lah, Ya, Kak. gitu. 100.000 ya kasih. Iya, makanya. Bisa. Bisa. Nah, Gen Z itu kan udah banyak banget nih Kak yang main saham. Kecuali aku, karena aku belum ngerti sebenarnya ya Iya. kan. Boleh nggak sih Kak nih kasih insight nih ya buat Gen Z, gimana sih caranya berinvestasi di saham, kayak potensi keuntungannya, soalnya Iya. resikonya kan besar juga kan. Iya. Gimana tuh Kak? Oke, kalau kita main saham, konsep saham tahu nggak apa? Nggak. High risk, high return. Apa tuh, Kak? Oh my God, nggak tahu. Kalau kita pengen return yang tinggi, pasti kita di sisi lain dihadapkan dengan resiko yang tinggi. tinggi, oh High risk, high return gitu kan. Nah, returnnya tuh tinggi juga, tapi resikonya juga tinggi. Nah, returnnya apa aja? Returnnya kita bisa dapat dari kenaikan harga. Yang kayak kemarin, kalau kamu lihat, harga BBCA sempat ke 6.000 pas trading halt yang kemarin disuspend, sekarang udah di 7.500.
Nah kan dari 6.600 ke 7.500 itu ada kenaikan kan. Nah itu kita dapat selisih kenaikan harga di situ. Kalau kita investor saham kita bisa jual, kita dapat keuntungan dari Berarti situ. keuntungannya cuma 1.000 gitu? Keuntungannya dari duit ya kamu naruh berapa. Kalau perbedaan harganya 1.000. Kalau kamu naruh 100 juta, tinggal dikali persentasenya aja. Gitu. Nah itu yang pertama, capital gain-nya dari kenaikan harga saham. Yang kedua dari dividen. Dividen itu kayak kita dapat imbal hasil lain dari hadiah si emitennya, si sahamnya. BBCA ngasih hadiah ke investor. Nih karena kalian udah berbaik hati untuk invest ke kita, 8% setahun dividen. Dapat lagi tambahan senilai 8% setahun di gitu ya? dividen. Gitu. Itu yang return untuk saham. Tapi Tertarik kan kakak kan? ngerti nih, berarti kakak main saham juga dong? Main saham udah dari lama, 2015. Berarti enak dong kalau kakak udah ngerti untung mulu dong? Ada untung ada rugi. Kan kemarin juga sempat rugi yang Awal-awal pas tapi rugi nggak Kak? awal-awal karena aku konsepnya long term. Jadi mungkin pas di awal aku penempatan ya rugi. Tapi kan karena aku diemin gitu kan. Konsepnya aku nggak trading karena kan kalau dari sisi kerjaan aku nggak memungkinkan untuk trading kan. Kalau trading harus mantau Harus dipantau chart. terus gitu kan? Iya, ya, aku Jadi aku sadar. long term sifatnya. Nah ini juga harus kalian pahamin kalau mau main saham, kalian mau yang trading atau long term gitu kan. Kalau Gen Z biasanya kalau yang baru tahu gitu ya, sebaiknya kita lihat dulu kita tuh pengen apa. Kalau kita pengennya long term nggak apa. Jadi kita nggak usah peduliin setiap hari harga saham atau apa dan segala macam berubahnya turun atau naik banget. Yang penting kita tahu kita beli apa. Kita beli bisnisnya. Kayak kamu makan pakai apa katakanlah IBP, INDF. Indomie. Nah kan kamu selama ini makan beli perusahaannya. Iya, beli INDF-nya, beli ICBP-nya. Jadi kamu menjadi bagian dari si company itu. Lah, dikirimin tiap hari? Enggak dong. Kiriminnya itu Maunya. kalau keuntungan harganya itu. Nah, kalau kita bisa memiliki si saham itu kan kita jadi punya sense of belonging gitu kan. Kita semakin tahu, kita bakal bisa ngulik. Sebenarnya fundamental INDF ini kayak gimana sih? Laporan keuangannya kan pasti kalian udah baca laporan keuangan dong. Rugi atau loss, rugi atau untung. Kemudian prospek bisnisnya kayak gimana, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kita lihat dari baca-baca berita dan segala macam. Nah, itu semakin ngulik nanti semakin expert. Gitu. Aku pengen nanya deh Kak, bedanya nih investasi sama trading, apalagi buat Gen Z kayak kita yang mau coba-coba tuh cocokan yang mana buat kita? Long term, investasi long term. Oh, iya. Kalau trading itu lebih cocok untuk yang memang beneran udah ahli. Yang dia memang tipikal untuk mantau market terus. Gitu kan. Dia tahu teknik fundamental digabungin sama teknik teknikalnya. Chartnya itu kan ada chart tuh yang warna hijau sama merah. Iya. Sama ada garis ke atas, garis ke bawah. Nah itu harus dipantau terus kan untuk trading. Tapi kalau kita nggak bisa kayak gitu, lebih baik long term. Bedanya sama trading apa? Trading kan kita beli pagi bisa jual sore. Oh gitu. Dipantau terus Iya. gitu kan naik turunnya. Aku beli di harga kemarin 5.000. Kayaknya ini udah dari sisi trading, chartnya, kamu ada tahu support resistance nggak? Aduh, Support sama resistance. Aduh, nggak tahu. Nah, support itu batas bawah, nah resistance batas atas. Nah ketika kalau technical tradingnya resistance udah nyampai, udah tarik. Nah itu trading. Jadi dia katakanlah 10% atau 5% dalam satu waktu trading, dia bisa taking profit. Tapi kalau long term ya udah kita Berarti setahun, sebenarnya untungnya lebih 3 cepat nggak tahun, sih kalau trading? rugi lebih cepat. Iya juga sih. Konsepnya tadi kan high risk high return, gitu. Terus kalau udah rugi-rugi terus, abis. Nah itu tergantung kita nempatin saham yang apa. Kalau trading? Kalau trading kan kita juga misalkan aku trading BBCA gitu kan ya. Aku pastinya kan tahu aku beli saham BBCA karena apa. Aku beli saham INDF karena apa. Ya pastinya kita udah punya batasan kalau trading. Kalau investor kan memang percayakan bisnisnya gitu kan. Kalau trading harus tahu ritme volumenya gimana. Terus isu di market seperti apa gitu kan. Kalau Nah, itu dari yang Kakak penting. sendiri prefer yang mana? Aku long term. Oh, Long term. Karena nggak harus merhatiin Iya, terus gitu ya. iya. Walah. Gitu. Kayak aku ada pertanyaan lagi nih Kak. Kalau kita yang bukan dana besar tapi investor retail, apa sih Kak indikator yang harus dilihat? Apa tipe yang jika menghadapi kondisi kayak sekarang ini tuh harus semuanya dijual atau kita jangan panik? Ya, kalau kita investor retail beda sama investor besar, institusi, perusahaan lah. Kamu tahu DAPEN, ya, dana pensiun, perusahaan asuransi gitu kan, papa mama pasti punya asuransi kan. Itu untuk ngembangin dananya, pasti mereka salah satunya adalah penempatan ke investasi pasar modal gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi ke saham atau bisa jadi ke obligasi gitu kan. Nah, kalau investor besar pasti mereka gampang masuk, gampang keluar. Karena mereka punya batasan sendiri, batasan profil resiko.
kita nggak boleh nempatin ke saham ini kalau udah minus 5% di portofolio mereka. Kalau minus 5% kita tarik tempatin yang lain. Nah, kalau kita kan investor retail nggak usah. Kita konsepnya investor retail adalah selama kita beli emiten saham yang bagus, prospek bisnisnya jelas, terus ya cash flow aliran laporan keuangannya jelas, terus kemudian berita-beritanya juga bagus, kita percaya long term itu bisa menghasilkan gitu. Jadi kalau kita sebagai retail nggak usah panik. Kalau cut loss kita malah mahal harganya. Oh iya. Misalkan nih, kita sebelum trading halt itu BBC sempat di 8.000 gitu kan. Kemudian kalau kita cut loss katakan di 7.000 lah. Terus kita nggak penempatan lagi, kan kita rugi tuh. Kita nempatin di 8.000, kita jual di 7.000. Tapi ternyata di trading halt 6.500. Naik lagi ke 7.500 ya kan. 6.500 ke 7.500. Jadi sebenarnya kalau didemin pun nggak apa-apa, bakal balik lagi. Bakal balik lagi. Jangan panik aja yang Agak penting. tricky deh aku lihatnya nih. Yang penting makanya itu konsep long term investment itu biar kita nggak panik, biar kita yakin sama apa yang kita beli itu memang fundamentalnya bagus. Jadi kalau kita udah bicara fundamental bagus, kita pasti yakin prospek bisnisnya bagus, barangnya ada yang kalian butuhin, kalian ke bank, kalian makan dari perusahaan-perusahaan itu gitu kan. Biskuit Mayor katakanlah segala macam gitu kan. Kendaraan Astra dan segala macam. Ada bentuknya, ada prospek bisnisnya, ya kalian sebenarnya long term aja. Sebagai retail udah, kalau di investasi konsep itu adalah nyicil, investasi nyicil. Jadi nabung, bukan judi. Nah, kalau udah nggak tahu dasarnya, mau main trading, itu judi. Gitu. Oh, bedanya. Soalnya Untung-untungan, aku suka gambling Iya, iya, kan. denger, suka denger kayak itu tuh judi atau enggak sih Nah, maksudnya gitu. tergantung konsep. Kalau kalian memang konsep. tahu konsepnya, long term, kalian tahu bisnisnya, itu investasi. Oh Itu, gitu bedanya, tabung guys. bertahan. Jadi jangan main langsung beropini ya. Iya. Tuh, nah aku mau nanya nih kalau misalnya ke depannya gitu, hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan oleh kayak investor retail kayak kita-kita gini dalam berinvestasi saham tuh apa aja? Ya, yang harus diperhatikan itu adalah emosional. Nah, Emosional. Gen Z pasti emosional. Gen Z pasti Panik emosional. gitu Ya ya kan? nggak sih? Setiap kali ngelihat berita, turun heboh. Iya, kemarin tuh aku Lepas lihat nggak di nih? story Lepas temen nggak aku nih? juga Gitu ya, kan. ya benar-benar. Terus kalau misalkan kita pun udah untung, setiap kali ada berita, aduh untung aku kikis nih gitu kan, makin turun gitu kan. Itu yang pertama emosional. Beda hal lagi kalau naik. Emosional kan naik, wah makin tinggi nih. Tambah lagi nggak ya? Iya kan? Tambah lagi nggak ya? Masih sama malah turun. Iya, harus tiba-tiba turun. Nah itu jadi emosional. Itu harus dilihat dari sisi kita. Stabil. Harus stabil. Jadi memang kalau balik lagi ke tujuan kita apa? Long term atau trading. Trading. Kalau trading pasti emosional. Naik gitu, naik turun. Tapi kalau long term ya udah. Ketika itu turun, oh ntar juga bakal naik, bakal Itu rebound. lebih aman long term. Lebih aman gitu ya, long buat term gitu kan. kita-kita Karena nih, memang Ted. konsep saham itu bisa ngasih return setelah 3 tahun. Idealnya. Lama dong. Tapi yang memuaskan. Gitu. Kalau misalkan setahun katakanlah 7%. 7% kamu puas nggak? Punya duit 100 juta, 7%-nya berapa gitu Oh iya, kan. puas. Itu Puas. puas. Tapi kan ya itu kan. Iya. Oke, maksudnya lebih puas lagi. Idealnya tuh 3 tahun penempatan. Beda hal lagi kalau obligasi. Tahu obligasi nggak? Pernah dengar. Nah, surat utang. Kayak pemerintah, dia nerbit surat utang. Nah itu obligasi ya mungkin setahun bisa dapat fixed kupon, tapi dia nggak turun. Gitu. obligasi Kalau lebih saham pasti ada turunnya. Tapi kalau misalnya contoh nih ya orang yang kerja di DEX gitu kan tahu perkembangan saham gitu kan. Berarti dia bisa beli saham yang lagi naik aja dong. Oh itu nggak boleh. Itu namanya ada itu. Kita ada di sana ya. Waktu saya pas dulu di sana ada perjanjian bahwa memang di dalam pihak tersebut nggak boleh untuk trading boleh main. saham karena memang harus bebas dari konflik kepentingan. Oh, Gitu. ya. Kalau Gitu. misalnya Ama gitu Tahu kerja dong. di DEX kasih tahu aku kan nggak apa-apa berarti. Iya, boleh nggak, Kak? Boleh info-infonya boleh tapi kan nggak bisa memiliki sebenarnya. Oh iya. Jadi kalau berarti kasih merekanya kasih aja infonya nggak aja, iya boleh mereka nggak memiliki. boleh. Oh, kita sekedar kasih info. Iya kasih info. Oh, enak banget dong. Heeh. Ada orang dalam ibaratnya. Coba. Nah, aku pengen tahu deh, Kak. Kan yang kita tahu nih, investasi itu tuh saham, kripto. Nah, ada nggak sih alternatif instrumen investasi lain yang cocok untuk Gen Z? Ada. Apa Jadi kalau misalkan kalian yang tadi aku bilang, kalian udah dikasih katakanlah duit sama orang tua, 10 juta per bulan buat kuliah, ada sisa 8 juta, ya kan 2 juta buat kepake operasional. 8 juta mau kemana nih? Kalian tabung doang nggak? Iya. Tabung doang. Nah tabung kan duitnya nggak berkembang, kena inflasi.
ya kan? Lama-lama habis. Lama-lama habis, ya kan? Ya kan? Beli skincare. Duit kita 8 juta di 10 tahun lalu akan beda 8 juta sekarang, ya kan? Inflasi. Nah, 8 juta itu kita tempatkan. Kalau kalian selain saham sama apa tadi? Obligasi. Saham obligasi, kita bisa, ya itu tadi ke reksadana. Reksadana, udah tolong dong duit saya 8 juta, tolong olahin ya, gitu Tapi kan. itu bayar lagi nggak? Enggak, udah taruh aja 8 juta. Nanti kalian dapat namanya itu ada kenaikan nilai harga harian. Nah, itu NAV, net asset value. Jadi setiap hari kita nih di aku di Star AM tuh akan memberikan report nilai harian kayak saham. Saham kan harian tuh. Cuma kebedaannya kan saham kan per detik berubah. Iya. Nah, kalau di reksadana per hari berubah. Jadi nggak real time, dia berubah per hari. Itu lebih Closing price. Iya, jadi kita lebih tenang. Jadi kita tiap sore dapat report, NAV-nya hari ini berapa, naik apa Nanti kita turun. cuma ngasih doang gitu. Ngasih aja duitnya, percayakan ke mending pihak gitu yang- Nah, itu yang pertama reksadana. Terus kalau kalian resikonya lebih tinggi sedikit, sekarang itu ada yang namanya Bitcoin. Oh, itu ada. Bitcoin itu investasi sekarang ya, alternatif investasi yang lainnya. Itu kan Oh, itu ada Bitcoin. resikonya ya? Resikonya ada Bitcoin. Resiko Oh, kirain itu naik terus. bakal turun. Ya kemarin kan sempat turun. Sekarang mah turun kan? Bitcoin kan dulu sempat ke 100.000 US dollar. Sekarang ke 60.000, 70.000 US dollar. Jauh juga ya? Iya, Bitcoin itu aset malah yang resikonya lebih tinggi dibandingkan saham. Gitu. Tapi potensi returnnya lebih tinggi. Oh, kira dia udah tinggi terus sekarang. Aku main, investasi. Ya, cuman ya kita karena aku long term ya jadi aku ya main bertahap aja. Ambil masuk di level-level bawah. Kayak sekarang ini lumayan sebenarnya buat masuk 60.000 levelnya. Karena beli memang Bitcoin itu levelnya 4 tahunan siklusnya. Gitu. 4 tahun misalkan kamu beli di tahun pertama, jual di tahun keempat gitu ya terus gitu. Nah, selain Bitcoin ada emas. Tadi Aman ya. emas itu lebih aman, tapi memang kalau jangka pendek kamu jual spreadnya kecil. Iya. Gitu. Kayak 10 tahun gitu nggak sih? Ya, Aku lihat tuh di TikTok, Ya. katanya waktu itu dia beli berapa juta, terus pasti jual lagi 100 sekian juta. kalau jangka panjang. Iya, 10 tahun Kalau itu. kamu beli bulan Januari, jual Februari, rugi kamu. Ya kan? Iya. Emas itu sekarang bisa beli online sama fisiknya gitu kan. Ya online bisa lewat, mungkin yang aku tahu ya ada Pegadaian, ada Dana gitu kan. Kalau yang fisiknya ya bisa ke Antam, bisa mungkin ke Pegadaian juga ada fisik-fisiknya. Mungkin orang tua juga ada fisiknya kan. Iya. Itu satu investasi gitu. Berarti Banyak sebenarnya pilihan investasi, cuman paling aman kitanya aja nih, kita meleknya, kita sanggupnya, kayak dan mana? profil resikonya kita kemana gitu. Terakhir nih Kak, boleh dong kasih tips investasi buat Gen Z, baik saham maupun yang lainnya. Sama aku minta pesan dari Kakak untuk Gen Z yang baru mulai investasi itu gimana? Atau Oke. mungkin kita yang baru mau mulai kayaknya mungkin abis ini Habis ini Oke. coba-coba. Jadi kalau aku mengingat pas zaman Gen Z dulu gitu ya, bukan Gen Z, pas awal-awal selesai, kita. iya, pas kuliah lah ya, Ya, kuliah. kuliah. Ada dapat khusus pasar modal gitu kan. Nah itu penempatan 100.000 pertama itu aku tempatin ke saham gitu kan. 100.000. Ya 100.000. Jadi konsepnya adalah mulai sekarang. Nah itu mulai sekarang. Dan yang kedua adalah mulai konsisten. Nabung. Jadi kita bukan berjudi tapi kita nabung saham. Gitu. Kalau kita mau investasi di saham. Jadi mungkin ya dinaikin lagi lah 500.000 sebulan. Ya kan. Nanti kalau tiba-tiba turun panik. Nah, itu makanya kita harus pilih, gitu kan. Kalau kita memang mau investasi di saham, kita kulik dulu. Jadi jangan FOMO. Nah, itu yang kesalahan dari Penyakit Gen Gen Z Z nih, dan juga FOMO, mungkin milenial dan FOMO, mungkin iya. juga bapak-bapak generasi apa tuh kalian tua? Baby boomers Apa ya? Iya, boomer. bisa jadi FOMO, gitu kan. Sekarang yang lagi FOMO adalah saham-saham konglomerasi. Kalian pada tahu nggak? Enggak. Nah, saham konglomerat lah yang punya banyak duit, dia punya grup Dia punya saham juga. dia ngeluarin saham-saham. Jadi emitennya, perusahaan dia di-TBK-in, diterbukain, daftarin ke bursa, investor bisa punya saham-saham itu. Nah, konglomerasi harga lagi tinggi-tinggi semua. Ada yang untung, ada yang fundamentalnya bagus, ada yang jelek juga. Nah, kalau yang FOMO, pasti beli nih semuanya yang konglomerasi ini. Nggak peduli dia fundamentalnya bagus atau jelek. Ketika dia masuk, katanya ini bagus kok, tiba-tiba dia turun. Yang rugi duit siapa? Duit sendiri kan, gitu kan. Tapi kalau bukan kita duit orang tunggu lain. kan bisa naik lagi nggak sih? Bisa naik lagi, cuman ya tergantung juga apakah kita sekalinya turun, waduh rugi banget nih gitu kan, atau
aduh salah nih kayaknya gara-gara FOMO nih gitu kan. Jadi yang penting yang pertama adalah mulai sekarang, mulai konsisten, jangan FOMO. Kalau FOMO itu bisa menghalalkan segala cara. Iya. Dan masalah di kita adalah kita pengen cepet kaya, ya kan? benar. Ya kan? Pengen cepet Bener kaya banget dong. lagi. Padahal nggak ada sesuatu instan itu, naik instan pasti akan turun instan. Gitu. Jadi mendingan kita step by step, investasi yang firm, konsepnya seperti apa, kita mulai sekarang, mulai dari nominal kecil juga nggak apa-apa, konsisten gitu kan, tabung bertahap, nggak terasa loh, setahun kita mungkin kalau sebulan 500.000, setahun 6 juta. Lumayan banget. Iya, Saham yang bagus apa sih Kak emangnya? saya bagus. Kalau kamu sekarang, bank lagi bagus. Bank Bank BCA. itu bank-bank yang ada di big banks, BCA, BMRI, Bank Mandiri ya, BBNI sama apa satu lagi? 4 bank besar ayo. BCA, Mandiri, Diri. BRI, BNI. BNI, Ya, itu 4 bank besar. Nah, Dia ngumpet. Nggak tahu. jadi 4 bank besar ini sekarang harganya lagi murah sebenarnya. Di sisi lain kinerjanya juga masih bagus gitu kan. Kemarin aku lihat tahu NPL nggak? Aduh. Kayak Nah, sama gampang, lagi. gampangnya adalah rasio kredit macet. Nah, jadi kamu pinjem ke bank, kamu nggak bisa balikin ke bank. Kamu udah ngutang nih, kamu nggak bisa bayar. Bank ngasih duit kamu ngutang, kamu nggak bisa bayar ke bank. Aduh, saya nggak punya duit nih. Aduh, saya jatuh miskin nih gitu kan. Itu rasio kredit macetnya akan naik. Tapi di bank-bank tersebut ya rasio kredit macetnya turun gitu kan, terjaga lah gitu. Jadi nggak ada peningkatan NPL, non performing loan gitu. Rasio kredit macet. Jadi bank-bank itu bagus kinerjanya, fundamentalnya bagus gitu kan, valuasinya juga murah. Tapi kita juga harus lihat gimana prospek bisnisnya, katakanlah setahun atau 3 tahun ke depan. Di isu MSCI ini gitu kan, yang tadi kita udah bahas, MSCI, kan investor asing dominan. Sedangkan 4 bank tersebut adalah dominan investor asing juga. Ya kan? Nah, ketika kita yakin nih hasil dari perbaikan yang dilakukan oleh regulator bisa menghasilkan sesuatu yang positif, ini bakal naik kenceng. Ketika fundamental ekonomi kita bagus, yang dirancang oleh Pak Purbaya gitu kan, 4 bank ini bagus. Gitu. Itu dia Tips, buat berarti ini tips ya Dan guys. buat yang mau. jangan satu lagi, jangan all in. Jangan all in. Kamu punya duit 100 juta kamu di satu emiten Kalau saham. gue 100 juta mah juga bahagia banget. Konsepnya kita harus sediain peluru. Peluru, katakanlah ya di satu saham 20 atau 30% gitu kan di dalam satu portofolio kita. Jadi dana cadangan bisa kita ganti itu kan untuk nambah kalau misalkan turun gitu kan. Mau average down, kita beli lagi. Gitu. Tujuannya adalah kita jangan all in, kita punya peluru. Nah, pesanku buat ya Gen Z kayak kita ya gitu kan. Itu kita kalau mau investasi terarah, nggak apa-apa pelan gitu kan. Yang penting tahu objektif kita. Jangan FOMO dan kita tahu apa yang kita investasikan. Jadi jangan beli, konsepnya apa? Jangan beli kucing dalam karung. Nah itu yang sebenarnya dihindari oleh investor-investor yang seharusnya bisa lebih, kita kasih literaturnya lebih tajam lagi sebenarnya. Nah itu memang tujuanku juga di Setara M itu untuk ngasih literasi, ngasih edukasi seperti ini gitu kan. Bahwa memang saham itu memang menjanjikan dengan return yang tinggi, tapi ada resikonya yang tinggi. Resikonya itu tadi aku sebutin, ketika kita nggak tahu apa yang kita beli. Gitu. Kak, aku masih kepo banget nih, apalagi Apa? aku pengen tahu opini kakak ini terakhir lah ya. Jadi terkait dengan MSCI tadi, kakak yakin nggak regulator itu bisa membuat kondisi pasar saham membaik atau kembali normal? Iya, kalau dari sisi yakin atau nggak yakin, saya sih yakin gitu kan. Karena memang ketika kita tidak, indikatornya adalah gampang kemarin, ketika ada MSCI isu itu, semua langsung berbenah kan. Nah, ya direktur dari bursa sama OJK dengan terbuka bertanggung jawab gitu ya untuk mengundurkan diri, diganti sama PLT yang baru. Dan itu PLT baru sudah merancang beberapa poin kategori untuk mengikuti rules dari MSCI. Rules-nya itu kalau nggak salah mereka pengen data publiknya itu benar. Data saham misalkan BBCA. BBCA kan ada 100% saham nih gitu kan. Pasti ada pengendalinya. Pasti ada yang besar-besarnya lah
Iya. yang nggak bisa kita kotak-katiknya. Saham untuk publiknya katakanlah di 13%. Ya kan? Katakanlah di 10% lah biar gampang. 10% itu apakah data publik yang benar-benar bisa liquid? Ketika investasi masuk, apakah dia di-keep doang atau nanti bisa dilepas gitu. Itu yang pertama terkait free float, itu namanya free float. Yang kedua terkait data kepemilikan saham pengendali yang lebih dari 5%. Itu harus dibuka ke publik juga. Harus tahu lah kita publik. Pokoknya harus transparan intinya. Ketika bursa OJK bisa transparan, kasih data, MSCI akan puas, kita kembali lagi, investasinya akan kembali lagi ke kita akan semakin dilirik lagi, seperti itu. Gitu. Wah, berat banget, oh my god, kepala aku. Tapi tercerahkan Seru kan? banget, Seru iya. banget ya. Jadi kayak kita tuh tertarik juga pengen gitu. Insightnya beneran loh. Mulai dulu sama mulai konsisten, gitu aja. Emosional harus stabil Emosional ya. harus stabil. Tuh Gen Z gitu ya. Dengar ya. Siapa tahu kita berdua abis ini main saham juga, nggak ada yang tahu. Investasi saham, Iya, bukan main saham. investasi. Ya. Siapa tahu lu mau trading. Nah, trading ntar dulu kalau udah ahli. Nanti dulu, investasi saham dulu kan, Iya. paham Itu ya. belum gitu. Nah itu dia ya guys, obrolan kita yang lumayan berat tentang pasar saham ya kan, naik kelas nih kita. Tapi jadi tambah pinter ya, insight-nya beneran ya. Ini bisa bawa pulang nih. Kita bisa apa namanya kayak ini bekal banget dari kakak. Aku bisa Iya, kasih iya, tahu ke iya, teman-teman aku iya, juga. iya. Karena Iya. teman-teman aku tuh banyak juga yang udah mulai main saham, Hmm. investasi saham itu. Siapa tuh Mak, kalau boleh tahu Mak? Siapa tuh? Nah, info bankers, kalau kamu ngerasa episode ini ngebantu kamu ngerti tentang saham, tentang IHSG, jangan lupa kasih like, komen, dan jangan lupa share buat teman investor kamu. Yes. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar, next kita mau bahas apa lagi ya. Ya. Oke, bye-bye. See you. TTS, tanya-tanya semuanya.